Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah sekalian, puji syukur kepada Allah, alhamdulillah di kesempatan malam ini kita bersua kembali di taklim rutin. Yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah kita. Yang ketiga, kita masih belajar akidah. Kita masih di bab yang terkait dengan keimanan. Dan saat ini kita mempelajari wal imanu bi'adzabil qabri. Kemudian berikutnya nanti wa anna hadhil ummata tuftanu fi kuburiha. Jadi azab kubur dan juga fitnah kubur. Insyaallah nanti kita lanjutkan wal imanu bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman dengan adanya syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita singgung terkait dengan keimanan terhadap azab kubur. Dan kita wajib mengimani adanya azab kubur. Dan siksa kubur ini sesungguhnya menyangkut fisik maupun psikis. Terkait dengan fisik, misalnya Nabi mengatakan inna fil qabri dhaqtah. Di kubur itu ada himpitan. Kemudian terkait psikis, dalam Al-Quran disebutkan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka ditampakkan setiap pagi dan sore. Sehingga ini menjadi tambah ngeri karena nanti dikatakan kepadanya itulah tempat tinggalmu. Tetapi sesungguhnya pada saat proses sakaratul maut itu sudah ngeri karena ada perbedaan antara orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Itu ada perbedaan. Untuk orang yang beriman, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Sementara kepada orang-orang kafir itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, gimana itu? Malaikat menyebutkan wadzuqu adzabal harik. Rasakanlah siksa yang membakar. Maka di situ disebutkan bahwasanya gimana fatribu wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal harik. Maka akan dipukul padanya wajahnya, tengkuknya, dan dikatakan kepadanya rasakanlah siksa yang membakar. Jadi dua kondisi yang berbeda. Kalau kepada orang yang beriman, malaikat berkata alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Sehingga kalau di dalam hadis Nabi itu ada sebagian di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pada saat proses meninggal itu mencium aroma surga. Seperti sahabat siapa itu yang melepas beberapa butir kurma untuk ikut perang Uhud. Nah, 2 butir kurma ya. Atau berapa itu? Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku mencium aroma surga di balik bukit Uhud, di balik udang. Ya. Baik, ini terkait masalah keimanan bahwa ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis itu. Sehingga ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan ketakutan, ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan senang. Kalau karena manusia itu prosesnya biasanya kalau lahir itu menangis, orang yang menyambut tersenyum. Tapi kalau orang menikah itu sama-sama tersenyum. Yang disambut dan yang menyambut sama-sama tersenyum, sama-sama senang. Kalau orang mati
Yang meninggal tersenyum, orang yang ditinggalkan menangis. Jadi ada perbedaan. Tetapi memang idealnya kalau menangis itu masih wajar, dibolehkan dalam agama kita untuk sekedar menangis. Yang tidak boleh itu meratap. Baik. Jadi pada saat meninggal pun beda, dan cara mencabut nyawanya pun berbeda antara orang yang beriman dengan orang kafir. Kalau orang yang beriman itu mencabutnya dengan lembut, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat lembut sekali. Sementara kalau orang-orang kafir itu dicabut dengan safut. Nah, tahu safut ya? Apa itu? Kalau semacam alat yang di situ ada kalau di Jawa itu dulu ada korok bumbung itu loh. Kalau di sini apa ya, teman-teman? Semacam kawat berduri itu. Nah, tahu ya? Ya, semacam kawat berduri. Kemudian di situ ada handuk, ditarik. Gimana kira-kira handuknya? Ya, handuknya akan jebol, akan rusak. Itulah perumpamaan mencabut orang-orang kufur. Kalau orang yang beriman itu seperti air yang mengalir dari tekonya, dari tempat mengalirnya, sehingga orang yang beriman dicabut dengan sangat lembut, orang kafir dicabut dengan sangat kasar. Kalau untuk orang yang beriman itu dia aromanya wangi surga, karena di sana dibubuhi dengan hanut. Nah, kalau orang kafir itu tempatnya saja pakai kain masuh, kain yang sangat buruk. Kalau orang yang beriman itu dengan kain yang bagus. Nah, pada saat itu kemudian ruhnya dibawa ke atas. Dibawa kemana di situ? Dibawa ke Illiyin. Nah, untuk apa? Nah, di sana untuk diletakkan catatan amalnya. Maka catatan amal orang-orang yang baik itu di Illiyin. Ayatnya banyak di situ. Kalla inna kitabal abrara lafi Illiyin. Nah, sementara kalau orang-orang yang kufur kepada Allah itu tidak dibukakan pintu langit. La tufattahu lahum abwabus sama. Pintu langit tidak dibuka hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, sampai ada unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Jadi tidak mungkin dibukakan pintu langit sampai ada unta yang masuk lubang jarum. Lalu ada yang berkelakar, bikinkan jarum yang gede biar untanya bisa lewat. Itu bukan jarum, itu replika jarum. Jadi kalau jarum itu mesti kecil, tidak mungkin jarum itu besar. Kalau gede bukan jarum. Apanya yang dijahit? Meskipun orang bilang itu jarum, itu cuma replika, bukan jarum sungguhan. Lalu apa yang dijahit kalau unta bisa lewat di lubangnya? Baik. Kalau orang-orang yang kufur, maka catatannya di mana? Sijjin. Maka di situ disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, teman-teman sudah hafal bahwasanya untuk orang yang fujar lafi sijjin. Jadi kita kitabal fujar, catatan orang-orang yang fujar, orang-orang yang durhaka itu diletakkan di sijjin. Nah, baik. Jadi ketika orang dikuburkan itu jenazah masih bisa mendengarkan suara Qur'ani alihim, masih bisa mendengarkan suara terompah orang yang ada di situ. Jadi orang-orang yang mengantarkan ke kuburnya ketika dia berbalik itu masih bisa mendengarkan. Di sini pula menunjukkan makruhnya kita pakai terompah atau pakai sendal, karena ada hadis Nabi yang menjelaskan fakhlaq na'laik, lepaslah sendalmu. Jadi Nabi memerintahkan untuk melepas sendal. Tapi faktanya ada sebagian orang yang masih pakai sendal, menunjukkan larangannya bukan haram. Andaikan haram pasti tidak ada yang pakai sendal. Jadi beliau melarang, lepaslah sendalmu. Tapi masih ada sebagian yang pakai, berarti larangannya bukan haram. Maka larangannya ini makruh. Maka kalau masuk ya, tidak ada sebabnya. Nabi hanya melihat pemuda lalu bilang fakhlaq na'laik, lepaslah sendalmu. Jadi ini salah satu tuntunan Nabi saja.
tidak tahu sebabnya apa. Tetapi memang penghuni kubur masih mendengar Qur'ani alihim, masih mendengarkan suara terompahnya. Baik. Dan untuk azab kubur itu memang hadis-hadis yang terkait dengannya itu hadis ahad. Maka tidak heran kalau orang-orang sebagian itu menolaknya. Tetapi sesungguhnya kalau nas-nas tentang azab kubur itu dan nikmat kubur itu sebenarnya juga mutawatir, karena ada di dalam Al-Quran, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Ini jelas mutawatir. Meskipun yang terkait dengan azabnya, mengenai kondisi-kondisi orang yang diazab itu hadisnya ahad, tetapi nas-nas tentang azab kubur itu sebenarnya adalah mutawatir. Tetapi kalau mengenai azab orang yang berzina, azab orang yang memakan riba, azab orang yang menebarkan hoax dan seterusnya, yang model-model seperti itu, memang pada umumnya hadisnya hadis ahad. Namun demikian, kita dalam akidah Ahlussunnah, baik hadis itu ahad atau mutawatir, kalau riwayatnya sahih, siqah, maka wajib untuk diterima. Tidak membedakan di dalam masalah akidah maupun di dalam masalah fikih. Jadi tidak perlu memisah. Berbeda dengan orang Mu'tazilah yang hanya menerima dalam masalah fikih tapi menolak dalam masalah akidah. Maka jangan heran nanti kalau ada orang yang menolaknya karena alasannya hadisnya ahad. Dalam akidah Ahlussunnah tidak begitu. Karena memang nas-nas tentang azab kubur sebenarnya adalah nas yang mutawatir. Baik. Dan kita diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari azab kubur. Istajiru billahi min azabil qabri fa inna azabal qabri haqqun. Nah, berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur karena siksa kubur itu hak, benar adanya. Jadi siksa kubur itu benar adanya. Kemarin kita kutipkan bagaimana Rasul melewati dua kubur, lalu beliau mengatakan keduanya disiksa. Nah, tidak disiksa karena perkara yang besar, tapi yang pertama disiksa karena apa? Nah, la yastabri min baulihi, tidak bersih ketika bersuci. Yang kedua, yamshi fil ardi bin namimah, karena melakukan namimah atau mengadu domba. Ini adalah hadis yang jelas yang menjelaskan kepada kita tentang azab kubur. Kemudian hadis Samurah bin Jundub bin Junadah yang menceritakan Rasul diajak oleh dua malaikat untuk menyaksikan orang-orang yang disiksa di alam kubur. Siapa di situ? Nah, di situ diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu. Siapa mereka? Orang yang lalai dari sholat subuhnya. Kemudian di situ diceritakan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang ditarik mulutnya, hidung dan matanya dengan jangkar besi, sehingga robeklah dari depan sampai ke ila qafah, sampai ke tengkuknya. Siapa dia? Maka dia adalah penebar hoax, penebar berita bohong. Hati-hati di era IT seperti saat ini, era piranti seluler yang sangat canggih, itu sangat mudah untuk menebarkan berita hoax. Nah, kadang kita tidak harus menyebarkan, tapi kita ikut menyebarkan ketika kita komen. Karena kalau komen akan naik dia, sama dengan up. Jadi kalau ada berita hoax, kita komen malah up, naik. Orang teman-teman kita akan ikut baca, sehingga malah nyebar lagi. Temannya lagi komen, oh itu hoax, naik lagi, orang baca lagi. Jadi semakin banyak di komen, dia akan semakin up terus, naik terus. Ya, sehingga berita hoaxnya malah kemana-mana. Baik. Kenapa? Ya, baik. Jadi kita wajib beriman dengan adanya azab kubur. Annahu uhiya ilayya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya diwahyukan kepadaku annakum tuftanuna fil kubur, kalian akan diuji di alam kubur. Jadi akan diuji di alam kubur, akan mendapatkan fitnah kubur. Jadi fitnah ini diantara fitnah maknanya ujian.
Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis, makna fitnah itu maknanya banyak. Ada yang fitnah maknanya ujian. Ada fitnah yang maknanya syirik. Nah, contoh yang syirik apa? Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi kesyirikan. Nah, kemudian apa lagi makna fitnah? Makna fitnah itu azab. Nah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Siksa itu, penyiksaan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi itu maknanya bukan menuduh orang. Makna al-fitnatu asyaddu minal qatl, maknanya di situ adalah al-fitanu asyaddu minal maut. Itu maknanya penyiksaan lebih kejam daripada pembunuhan, bukan menuduh orang. Karena di tempat kita populer itu dimaknai nuduh orang tanpa bukti lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal maknanya bukan itu. Maknanya adalah al-fitan asyaddu minal maut atau al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu maknanya adalah penyiksaan lebih kejam daripada pembunuhan. Maknanya lagi apa fitnah di sini? Ya, maknanya musibah. Nah, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Jadi maknanya adalah musibah, maknanya bencana. Nah, itu diantara makna-makna fitnah dalam Quran, dalam hadis Nabi. Ada lagi maknanya apa selain bencana, musibah? Maknanya lagi cobaan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, jadi anak itu sebagai cobaan. Ada lagi makna fitnah ini ujian. Contohnya adalah fitnah kubur. Nah, jadi ada lagi makna yang lain. Apa makna fitnah? Makna fitnah yang umum itu buhtan. Jadi menuduh tanpa bukan tanpa bukti, menuduh yang bukan sebenarnya. Atau apa istilahnya? Itu namanya fitnah. Ini di antara makna-makna fitnah. Tetapi di dalam masalah fitnah kubur, wa anna hadhil ummata tuftanu fi kuburiha, itu maknanya adalah tus'alu, dia ditanya. Maknanya apa? Diuji. Jadi nanti akan diuji di alam kubur. Jadi kita akan diuji di alam kubur. Wa tus'alu anil iman, dan ditanya tentang iman, wal Islam, dan ditanya tentang Islam, wa man rabbuhu, siapa Robnya, siapa Tuhannya, waman nabiyuhu, dan siapa nabinya. Nah, siapa yang bertanya? Yakni wa ya'tihi mungkar wa nakir, akan datang kepadanya mungkar dan nakir. Ini diantara tim malaikat. Jadi malaikat ketika disebut namanya itu ada yang nama person, nama perorangan. Kok perorangan, bukan orang ya, nama per individu malaikat. Tetapi ada yang itu merupakan tim dari sekumpulan malaikat. Sebagaimana ketika mungkar nakir itu tidak cuma dua, tetapi ada banyak mungkar nakir. Seperti ketika kita mengatakan santri, apakah cuma satu? Santri itu banyak. Ketika bilang, oh tadi di sana dijaga polisi, apakah polisi cuma satu? Banyak. Nah, siapakah yang bertugas mengamankan lalu lintas? Polisi. Nah, apakah cuma satu? Tidak, banyak dia. Jadi ketika disebut nama malaikat itu ada yang itu merupakan tim dari para malaikat. Illa ladaihi raqibun atid. Apakah raqib atidnya cuma dua? Tidak. Meskipun ada malaikat-malaikat yang hanya itu saja. Contohnya Jibril, itu tidak ada yang lain. Jadi nama-nama malaikat yang memang malaikat ini ada yang merupakan bagian dari tim para malaikat, ada yang juga merupakan individu dari nama malaikat itu sendiri. Termasuk di sini mungkar nakir itu bukan cuma dua malaikat. Kaifa Allah wa kaifa arada. Nah, jadi kita memahaminya kaifa Allah wa kaifa arada, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Hendaknya kita mengimaninya dan kita membenarkannya. Idza kubiral mayyitu, kalau mayit dikuburkan, atahu malakani, maka akan ada dua malaikat yang datang. Aswadani, malaikatnya hitam. Nah, jadi
malaikatnya hitam. Nabi menyebutkan malakani aswadani asraqani. Jadi malaikatnya hitam, matanya biru. Yuqalu li ahadihima, disebutkan bahwa salah satunya adalah Munkar, wal akhar, yang lain adalah Nakir. Jadi malaikatnya ini hitam, matanya biru. Tidak usah dibayangkan, tidak nyampai. Ini gambaran dari Nabi seperti itu. Dan disebut Munkar. Apa makna Munkar? Nakir, Nakiroh, Nakiroh. Asing, umum. Jadi malaikatnya masih asing, tidak dikenal. Malaikatnya Munkar, Nakir dari kata yang sama. Artinya adalah malaikat yang asing, yang tidak dikenal. Jadi kalau kita pada saat sendirian, tidak ada siapa-siapa, tiba-tiba didatangi oleh dua sosok yang hitam, yang matanya biru, yang tidak kenal. Kira-kira apa? Takut, seneng? Takut, karena asing. Beda ketika sendirian, tiba-tiba didatangi teman, kenal lagi. Itu merasa nyaman. Ketika Darren misalnya lagi sendirian, tidak ada temannya, tiba-tiba istrinya datang. Senang. Baik. Tidur aja udah. Untuk orang-orang yang beriman, mereka bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir ini. Mereka bisa menjawab pertanyaan itu, bisa lolos dari ujian tersebut. Tetapi bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan la dara itu wala tala itu. Saya tidak tahu dan saya tidak tahu. Aku mengatakan sesuai dengan yang dikatakan oleh orang-orang. Maka wa yutrab bi matarik min hadid. Lalu dipukul dengan matarik, dengan gada yang terbuat dari besi. Jadi dipukul dengan pukul besi. Maka dia akan berteriak. Fayasihu sayhatan. Dia akan berteriak dengan teriakan yang keras. Fayasma' ghairas saqalain. Maka semuanya akan mendengar kecuali manusia dan jin. Jadi pukulannya keras, lalu dia berteriak dan orang-orang semuanya akan mendengar kecuali manusia dan jin. Jadi ini gambaran dari Rasul bahwa di kubur itu sangat ngeri. Kenapa? Karena ada tadi siksaannya juga siksaan fisik. Karena disebutkan wa yudrab bimatariqa min hadid. Dipukul dengan matorik, dengan gada yang terbuat dari besi. Jadi gadanya bukan bantal, kalau bantal enteng. Tapi ini besi. Ya, monggo. Ini besi. Dan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan madhab salaful ummah itu menyebutkan bahwasanya siksa bagi orang-orang yang dikubur annal adzaba awin na'ima yahsulu lirruhil mayyit. Bahwasanya itu bagi roh mayit wa badanihi, dan juga badannya. Jadi badannya akan merasakan sakit, rohnya juga akan merasakan sakit. Jadi ini keduanya juga akan merasakan sakit. Dan ini sesungguhnya tidak bertentangan dengan akal sehat. Ini tidak bertentangan dengan akal sehat. Para ulama menjelaskan seperti ketika ada orang yang bermimpi. Ketika ada orang yang bermimpi, itu yang ketakutan bukan cuma rohnya, bukan cuma jiwanya, tapi orangnya juga ketakutan. Bahkan juga tidak hanya itu, ketika kita bermimpi membentur sesuatu, maka ketika bangun biasanya ikut merasakan sakit. Dan ingat, ketika orang itu tidur tidak sama dengan alam mimpi. Maka ketika kita melihat orang yang tidur nampaknya tadi biasa-biasa saja, tapi pas bangun dia teriak-teriak. Ngapain tidak ada yang bangunin saya? Tadi saya mimpi dikejar orang gila. Saya jatuh bangun naik turun gunung. Tadi saya lihat kamu diam aja di situ. Maka sama dengan orang yang dikuburkan. Kita lihat dia baik-baik saja. Kuburannya ya sepi-sepi saja, tenang-tenang saja. Tapi kondisinya kita tidak tahu. Sebagaimana orang yang bermimpi tadi, kita lihat dia baik-baik saja. Tidurnya kayaknya ngoroknya juga puas, grung grok gitu kan. Nah, puas. Ternyata apa? Ternyata dia bercerita dikejar-kejar orang gila, naik turun gunung, jatuh bangun,
ketakutan yang sangat. Nah, tapi ada pula yang dia ketika kita bangunkan malah marah-marah. Wah, tadi lagi enak-enak mau jajan sate, nah, malah dibangunin. Nah, ya. Padahal tadi kita lihat sama-sama tidur. Jadi kita lihat sama-sama tidur. Nah, sama juga orang yang dikubur itu kita tidak bisa melihat apakah dia disiksa atau mendapatkan nikmat. Karena apa yang kita lihat tidak mewakili apa yang dirasakan. Sebagaimana ketika kita melihat orang yang tidur, dia bermimpi, kita tidak bisa melihat itu mewakili apa yang dia rasakan. Nah, orang yang beriman itu disebutkan di dalam hadis Nabi, yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis tsabit. Nah, maka dia untuk orang-orang yang beriman, dia dengan qaul tsabit, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi untuk orang-orang yang kufur, dia akan mengatakan la daraitu wala talaitu. Saya tidak tahu dan saya tidak tahu. Itu untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan kubur ini amun lil mukallifin, umum bagi orang-orang yang mukallaf, minal mu'minin wal kafirin wa min hadhil ummah. Jadi umum untuk orang-orang yang mukallaf. Dan ini adalah al-qaulus sahih. Ini insyaallah pendapat yang sahih. Adapun untuk ghairul mukallifin, selain yang mukallaf, itu khilaf di situ. Para ulama berbeda pendapat. Apalagi doa jenazah untuk orang-orang yang belum mukallaf, itu doanya bukan Allahumma gfir lahu. Ya, biasanya apa kalau mendoakan anak kecil? Belum pernah. Doanya bukan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu, tetapi doanya Allahumma ja'alhu salafan wa faratan wa dhakhran liwalidayhi. Nah, jadi mohon sama Allah agar menjadikan anak tersebut sebagai tabungan, sebagai simpanan, sebagai syafaat penolong bagi kedua orang tuanya. Ini doa ketika jenazahnya masih anak-anak. Nah, kenapa? Karena ketika anak-anak itu rufi'al qalam anis sabi hatta yahtalim. Jadi anak kecil itu dosanya belum dicatat. Nah, dalam kitab-kitab akidah juga disebutkan rufi'al qalam alladzi bi aidil kiram, bahwa pena yang di tangan-tangan para malaikat itu belum mencatat, maka tidak didoakan ya Allah ampuni dia. Nah, bagaimana dia mau diampuni sementara dosanya belum dicatat? Jadi tidak perlu kita minta sama Allah untuk mengampuni, tapi minta sama Allah agar anaknya menjadi tabungan, simpanan, dan juga yang kelak bisa menjemput kedua orang tuanya. Itu doa yang bisa kita panjatkan ketika kita menyolatkan jenazah anak kecil. Nah, dan semua orang itu nanti akan mendapatkan itu. Wa yustasna min dzalik, dikecualikan dari yang itu adalah orang yang mati syahid. Wa man mata murabitan fi sabilillah. Orang yang mati syahid itu dikecualikan dari fitnah kubur. Maka orang yang selamat dari fitnah kubur itu adalah orang yang mati syahid. Kalau mau selamat dari fitnah kubur ya matinya mati syahid. Itu insyaallah selamat dari fitnah kubur. Mati syahid itu tidak gampang. Apalagi untuk kondisi seperti di negara kita saat ini yang namanya jihad fisabilillah itu sifatnya bukan fardu ain tapi fardu kifayah, dan itu sudah diwakili oleh pihak yang berwajib. Artinya kita saat ini sebagai rakyat sipil yang tidak perlu untuk berjihad fisabilillah. Kewajiban kita saat ini adalah untuk belajar, thalabul ilmi. Kewajiban kita untuk i'dad, menyiapkan ilmunya. Jadi bukan jihad fisabilillah, karena jihad fisabilillah saat ini hukumnya bukan fardu ain, tapi hukumnya fardu kifayah. Dan selama masih tercukupi, maka masih fardu kifayah. Karena makna fardu kifayah itu wajib sejumlah yang mencukupi. Jadi wajib sejumlah yang mencukupi. Baik, ini terkait azab kubur. Tentang siksa kubur itu ada misalnya di kitabnya yang berjudul Ahwalul Maut wal Barzah. Di situ disebutkan ada bermacam-macam siksa kubur. Orang yang tidak membayar zakat nanti akan memakan pohon zakum.
sehingga nanti perutnya, tenggorokannya akan sobek, sehingga dia penuh dengan tambalan dan jahitan. Maka pada saat itu Rasul bertanya pada malaikat Jibril saat itu, manhum ya Jibril, siapa wahai Jibril mereka itu? Lalu kemudian Rasul menjawab, mereka adalah orang-orang dari umatmu yang tidak mau membayar zakat. Maka siksa kuburnya makanannya adalah pohon zakum dan pohon dorik, pohon yang berduri. Semakin dia makan, semakin haus, semakin lapar, semakin pedih, tenggorokannya sobek, perutnya sobek, dan kemudian dijahit. Jahitnya tidak pakai bius. Jadi jahitnya tidak pakai tim medis, tetapi asal dijahit sehingga jahitannya nampak. Siapakah dia? Ya, tadi ketika dia tidak mau membayar zakat, ternyata juga mendapatkan bagian dari siksa kubur. Kalau kemarin yang kita sampaikan itu kan yang 4 itu pemakan riba, yang berenang di air yang berwarna merah darah. Kemudian yang kedua, orang yang berzina yang disiksa di kuburnya dengan dimasukkan ke dalam tungku raksasa yang dinyalakan api padanya, lalu dia lompat-lompat dan berteriak-teriak kesakitan. Kemudian yang ketiga, penebar hoax tadi sudah kita sebutkan. Yang keempat, siapa tadi? Orang yang lalai dari ibadah sholat subuhnya. Itu di antara siksa-siksa kubur yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada orang yang pada saat Rasul Mi'raj itu ada orang yang dia disebutkan di situ memotong-motong lidahnya. Nah, siapakah dia? Mereka adalah para khatib, yang mereka menyampaikan ilmu tapi mereka tidak mengamalkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, teman-teman semua adalah calon khatib, calon dai, berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Lidahnya dipotong-potong sendiri. Ya, ya kalau dalam hadisnya begitu. Maka mau apa lagi? Penting bagi kita untuk bisa berusaha mengamalkan apa yang kita sampaikan. Karena kalau tidak, itu salah satu yang menjadi sebab orang disiksa di kuburnya. Dan ingat, kubur itu kata Nabi adalah al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah merupakan fase pertama di akhirat. Nah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru. Kalau dia selamat, maka sesudahnya dia akan lebih mudah. Jadi kalau di kuburnya selamat, maka sesudahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju, kalau dia tidak selamat, fama ba'dahu asyaddu, maka sesudahnya akan lebih keras lagi, akan lebih berat lagi. Jadi fase kubur ini adalah fase pertama, fase yang sangat menentukan. Kalau dia selamat, maka sesudahnya akan lebih mudah. Kalau dia celaka, sesudahnya akan lebih celaka lagi. Jadi gambaran di akhirat itu sudah nyata tergambar pada saat siksa kubur. Maka orang-orang yang di alam kubur itu dia akan berdoa minta disegerakan kalau dia mendapatkan nikmat kubur. Tetapi kalau dia mendapatkan siksa kubur, dia akan minta akan dilambatkan datangnya hari kebangkitan, karena kondisinya menyadari nanti akan lebih parah lagi pada saat kiamat tiba. Baik, yang berikutnya adalah wal imanu bi syafaatin nabi, beriman dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat Nabi ini ada banyak. Yang terkenal adalah syafaatul utmah. Itu syafaat yang terkenal. Makna syafaat secara bahasa itu adalah tolab. Apa itu tolab? Meminta. Itu makna syafaat secara bahasa itu meminta. Kalau secara istilah, syafaat itu maknanya adalah su'alul khair lil ghair. Jadi apa maknanya? Su'alul khair lil ghair, memintakan kebaikan untuk orang lain. Itu makna syafaat secara istilah, memintakan kebaikan untuk orang lain. Atau memintakan lil ghair bijal bin manfaatin, untuk mendapatkan manfaat atau menolak madorot. Itu adalah syafaat. Dan syafaat ini juga sering dilakukan oleh orang-orang ketika di dunia. Jadi syafaat ini tidak hanya di akhirat, di dunia juga sering. Mau masuk ke pondok Al-Athar, kemungkinan sudah tutup, tidak diterima. Tapi karena dapat syafaat dari Ahdaren, ini adik saya Ustadz. Akhirnya diterima, karena beliau bilang, ini adik saya. Diterima.
Atau ada orang masuk di sini sebenarnya udah tutup, tapi yang bawa Deki, Ustadz Deki di sini sebagai pengajar tahsinnya, dan beliau bilang, ini tahsinnya bagus loh Ustadz, tinggal dikit lagi. Akhirnya diterima karena dapat syafaat. Dan yang harus dipahami tentang syafaat itu nanti pada hari kiamat secara garis besar ada dua, syafaat khusus dan syafaat umum. Asy-syafa'atu, syafaat yaumul qiyamah pada hari kiamat itu nau'ani, ada dua. Yang pertama adalah khossatum bin nabi, khusus bagi nabi. Yang kedua adalah wa'ammatun lahu wa li ghairihi, adalah umum. Karena yang bisa memberi syafaat itu bukan hanya nabi. Nanti malaikat juga bisa memberi syafaat, para syuhada bisa memberi syafaat, para hufat bisa memberi syafaat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh juga bisa memberi syafaat. Itu adalah syafaat ammah, syafaat yang sifatnya umum. Nah, apa syafaat yang khusus? Itu adalah syafaatul utma. Ini adalah syafaat khusus, tidak dimiliki yang lain. Bahkan para nabi pun dia tidak punya syafaat ini, syafaat agung ini tidak punya. Termasuk Nabi Adam tidak punya, termasuk Nabi Nuh tidak punya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa tidak punya ini. Ini adalah khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah syafaatul utma, syafaat agung. Hanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lain. Jadi hanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lain. Hari pada saat diadili di akhirat nanti, ketika orang semua bermandikan keringatnya, maka saat itu berduyun-duyun datang kepada Nabi dan minta untuk mendapatkan syafaatnya. Yang sebelumnya minta kepada nabi-nabi lain, tapi nabi-nabi yang lain tidak mampu untuk memberikan syafaat, tapi beliau mampu untuk memberikan syafaat. Dan ingat kenapa beliau mampu? Salah satunya adalah bahwa setiap nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dakwatun mustajabatun. Kullu nabiyyin, setiap nabi itu memiliki dakwatun mustajabatun, memiliki doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabi, semua nabi sudah ta'ajjal, sudah mendahulukan, sudah menyegerakan doanya tersebut di dunia. Jadi semua nabi sudah menggunakan doanya tersebut di dunia. Tetapi nabi itu menyimpan doanya untuk apa? Syafa'atan li ummati. Jadi istaba'tu dakwati, aku simpan doaku syafa'atan li ummati, untuk memberikan syafaat umatku. Nah, maka beliau simpan doa itu untuk memberikan syafaat bagi umatnya. Sementara nabi yang lain sudah digunakan. Termasuk doa Nabi Nuh, itu doanya apa? La tadhar fil ar alal kafirina dayyara. Nah, atau gimana lafadznya itu? Jangan biarkan di muka bumi tempat tinggal untuk seorang kafir pun. Jangan tinggalkan seorang kafir pun di muka bumi. Ini doanya siapa? Nabi Nuh. Doanya dahsyat sekali ini. Jangan biarkan seorang kafir pun tinggal di muka bumi. Dan itu doa pamungkasnya yang pasti dikabulkan oleh Allah, dipakai oleh Nabi Nuh untuk menyiksa umatnya, untuk mengadab umatnya. Maka salah satu tanda umat itu mendapatkan rahmat, kalau umat itu tidak disiksa ketika nabinya masih hidup. Dan umat kita, umat Nabi Muhammad, termasuk umat yang mendapatkan rahmat. Tandanya apa? Tidak disiksa oleh Allah pada saat nabi masih hidup. Sementara nabi-nabi yang lain itu menggunakan doanya untuk menyiksa umatnya, sehingga umat-umat itu disiksa oleh Allah pada saat nabinya masih hidup. Coba kita lihat di umat-umat yang lain, didoakan oleh nabinya. Bahkan doanya tadi, jangan biarkan seorang kafir pun tinggal di muka bumi. Nah, ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah puncak kesabaran Nabi Nuh. Karena beliau itu usianya di surah Al-Ankabut itu berapa? 950 tahun. Kalau beliau diutus jadi nabi, andai misalnya beliau diutus umur 500 saja, beliau berdakwah sudah berapa ratus tahun. Nah, itu kira-kira kalau ada orang ngasih nasihat beratus-ratus tahun begitu kok enggak didengerin, kira-kira apa yang mau dilakukan? Ya,
maka beliau berdoa dan doanya dikabulkan. Termasuk anaknya, termasuk istrinya dibinasakan oleh Allah. Maka Nabi Nuh kemudian berkata kepada Allah, innahu min ahli, ya Allah itu termasuk keluargaku. Lalu Allah berfirman, innahu laisa min ahlik, itu tidak termasuk keluargamu. Dan itu termasuk mencakup dalam cakupan doa Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh jangan biarkan seorang kafir pun. Berarti istrinya kafir, anaknya kafir, masuk dalam doanya. Nah, maka istri dan anaknya juga ditenggelamkan dalam banjir itu. Baik, ini adalah syafaatul uzma ya, hanya milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau menyimpan doanya. Tapi syafaat Nabi ini, kata Nabi, nailatun, dia akan bermanfaat alaman mata, untuk siapa saja yang mati, la yusyriku billah, yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat Nabi hanya akan bermanfaat untuk orang-orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mensekutukan Allah, dia gagal mendapat syafaat Nabi. Jadi kalau dia mensekutukan Allah, mati dalam keadaan syirik, tidak bisa dapat syafaatnya. Karena itu di dalam syafaat itu harus disyaratkan, lihat di syafa'ah, untuk syafaat ini syaraton, 2 syarat. Nah, al-awwal, yang pertama adalah izin dari Allah. Nah, jadi yang pertama izin dari Allah. Maka Nabi termasuk yang diizinkan untuk memberi syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Jadi siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya melainkan yang diizinkan. Nah, dalam ayat yang lain, illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qaula. Jadi yang diizinkan hanya yang diizinkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah untuk memberi syafaat. Kalau tidak diizinkan tidak bisa. Siapa tadi yang diizinkan? Nabi. Siapa lagi selain yang utma loh? Nah, ada malaikat, wa kam mim malakin fis samawat, gimana itu, la tuqni syafa'atuhum syai'a. Nah, jadi termasuk malaikat itu diberikan izin untuk memberi syafaat. Tapi berapa banyak pula di kalangan para malaikat yang la tuqni syafa'atuhum syai'a, yang syafaatnya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena syarat untuk mendapatkan manfaat itu adalah diizinkan. Maka di situ mimba'ti, gimana itu, ayyadzanallah, melainkan sesudah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Jadi para malaikat itu syafaatnya bermanfaat ketika sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para syuhada, orang-orang soleh, para hufat, itu mereka nanti bisa memberi syafaat kalau sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asani, syarat yang kedua, ridha Allah. Jadi ridha Allah kepada yang memberi syafaat maupun yang diberi syafaat. Nah, syaratnya diridhoi bagaimana? Syaratnya yang diberi syafaat tidak syirik, wala yashfa'una illa limanir tadha. Nah, jadi yang memberi syafaat diizinkan, yang diberi syafaat diridhoi. Bagaimana agar diridhoi? Tidak boleh syirik, karena hanya bermanfaat alaman mata la yusyriku billahi syai'a, akan bermanfaat kepada orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal kafir, adapun orang yang kafir, maka tidak akan mendapatkan syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Jadi tidak bisa orang kafir diberi syafaat. Dan orang kafir satu-satunya yang mendapatkan syafaat itu hanya diringankan, dan itu hanya satu-satunya. Itu adalah syafaatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam li ammihi, syafaat Nabi untuk pamannya. Ini satu-satunya syafaat untuk orang kafir. Couplingnya cuma satu tok, tidak ada yang lain. Jadi tidak ada coupling lain untuk syafaat kepada orang kafir kecuali kepada pamannya. Itu pun bukan lepas dari api neraka, tetapi hanya untuk diringankan. Hatta kana fi dhahdah min nar, sampai di dhahdohnya itu ada api neraka. Jadi bahasa singkatnya, bahasa bebasnya, dia menggunakan sendal yang terbuat dari bara api neraka. Nah, sehingga yaghli minhuma dimaghuhu. Nah, sehingga otaknya akan mendidih.
yaghli, mateng. Jadi akan mateng, akan mendidih minhuma dari bara api yang ada di kedua kakinya itu, dimaghuhu otaknya akan mendidih. Wa innahu la ahwanu ahlin nar. Ini adalah merupakan seringan-ringannya api azab bagi penduduk neraka. Ini adalah seringan-ringannya siksa penduduk neraka. Tapi Abu Thalib itu merasa yang paling berat. Padahal ini adalah siksa yang paling ringan. Maka Nabi SAW bersabda, walaula anna, jika tidak karena aku, maksudnya syafaat beliau, laka nafid darkil asfali minan nar. Niscaya paman beliau itu ada di kerak api neraka. Tetapi beliau diberikan hak untuk memberikan syafaat. Maka pamannya tidak lagi di kerak api neraka, tapi menggunakan bara api neraka. Nah. Baik, jadi itu dua syarat untuk mendapat syafaat. Si pemberi syafaat diizinkan, kemudian yang menerima syafaat diridhoi. Jadi yang menerima syafaat harus diridhoi. Diridhoi artinya tidak syirik. Kalau syirik tidak bisa diberi syafaat. Satu-satunya syafaat untuk orang kafir hanya untuk paman beliau Abu Thalib. Selain paman beliau tidak mendapatkan syafaat yang semacam ini. Ini hanya couplingnya satu saja, tidak ada yang lain. Termasuk syafaat umum itu adalah waya syafa'atu fiman dakhalan nar minal mu'minina, yakni syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka dari orang-orang yang beriman. Kalau di kitab Tauhid itu disebutkan ada 8 macam syafaat ya. Salah satunya ini. Yakni syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka dari orang-orang yang beriman, yakni mereka adalah ahlul kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar. Ayakhruju minha ba'da mahtaraku. Nah, setelah mereka dibakar, mereka dikeluarkan dari api neraka. Padahal mereka sudah menjadi abu. Nah, sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Maka untuk orang-orang ahli neraka itu, mereka meskipun sudah gosong, sudah jadi arang, bukan abu ya, sudah jadi arang. Jadi, apa itu? Oh gitu ya. Jadi sudah jadi arang, sudah jadi abu. Maka di sini fala yamutuna fiha, mereka tidak mati, tapi mereka juga tidak hidup. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan juga tidak hidup. Jadi tidak akan mati lagi. Maka mereka akan diberikan syafaat sehingga mereka dikeluarkan dari api neraka. Dan ini adalah merupakan keimanan dari akidah Ahlus Sunnah. Dalam pemahaman orang-orang Khawarij wa man tabi'ahum, dan orang yang mengikuti mereka minal Mu'tazilah, dari kalangan Mu'tazilah, tidak meyakini adanya syafaat untuk ahlul kabair. Jadi pelaku dosa besar dalam pandangan orang-orang Khawarij, dalam pandangan orang-orang Mu'tazilah tidak bisa mendapat syafaat. Nah, sementara dalam akidah Ahlus Sunnah, syafaat ini juga bisa diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya, asalkan tidak syirik. Nah, maka kalau orang yang syirik tidak bisa. Maka ini jelas-jelas menolak atau membantah pandangan Khawarij dan juga pengikut orang-orang Mu'tazilah. Meskipun demikian, untuk syafaat ini orang Mu'tazilah maupun orang Khawarij tidak mengingkari adanya syafaat. Jadi orang Mu'tazilah maupun orang Khawarij tidak mengingkari adanya syafaat, tetapi mereka mengingkari syafaat untuk orang-orang yang pelaku dosa besar. Jadi yang diingkari adalah syafaat untuk pelaku dosa besar, bukan syafaat utma. Syafaat utma mereka juga meyakini, tapi syafaat untuk pelaku dosa besar itu mereka tidak meyakini. Baik. Sehingga di bab syafaat ini nanti kalau terkait dengan syafaat orang-orang yang melakukan dosa besar, itu ada yang diberikan hak, itu adalah termasuk syafaat ammah, syafaat umum. Maka di sana ada para malaikat. Siapa lagi?
orang-orang yang beriman, orang soleh, termasuk para syuhada. Itu mereka adalah orang-orang yang nanti diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Walisa iril anbiya, maka untuk seluruh para nabi. Mereka memiliki hak syafaat. Wal mukminin, dan orang-orang yang beriman. Wal malaikah, dan juga para malaikat. Mereka termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Maka di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan nanti orang-orang yang beriman akan mencari saudaranya. Di manakah fulan? Lalu mereka akan mencari di api neraka. Lalu kemudian mereka akan diselamatkan. Maka di sini tolong teman-teman kenali wajah saya baik-baik. Teman-teman ini orang-orang soleh semua. Kalau teman-teman dapat hak syafaat, naudzubillah, mudah-mudahan saya masuk surga. Kalau ternyata masuk ke dalam neraka, nanti dikenali wajah saya baik-baik. Silahkan untuk ditolong. Termasuk di sini nih teman-teman yang soleh-soleh banyak ini, teman-temannya dikenali satu sama lain. Supaya nanti kalau tidak menemui di surga, itu bisa memberi syafaat. Ya. Baik. Jadi ini banyak syafaat ya nanti. Tapi untuk syafaat dari api neraka ini termasuk syafaat umum. Kalau syafaat Nabi itu banyak. Syafaat Nabi itu misalnya adalah untuk membukakan pintu surga. Itu juga termasuk syafaat Nabi. Syafaat Nabi itu selain syafaatul utma adalah syafaat untuk membuka pintu surga. Karena surga itu hurrimat alal anbiya hatta tadkhulaha ummati. Diharamkan bagi para nabi, diharamkan bagi umat sebelumnya sampai umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasukinya. Dan beliaulah yang memberikan syafaat untuk membuka pintu surga. Kemudian syafaat Nabi yang lainnya itu adalah syafaat untuk orang yang amalnya sama, amal buruk dan amal baiknya sama. Itu nanti dia akan mendapatkan syafaat. Jadi kalau amal buruk, kemarin di bab mizan sudah kita bahas ya. Ada di antara orang-orang yang mereka sakulat mawazinu, timbangan kebaikannya berat. Ada yang khafat mawazinu, timbangan kebaikannya ringan. Tapi ada yang timbangan kebaikan dan keburukannya itu sama. Maka apa solusinya? Syafaat. Dan juga orang untuk menaikkan ke derajat yang semestinya. Ada orang-orang yang mereka diberi syafaat sehingga naik surga di tingkat derajat yang berikutnya. Kalau saya umpamakan ada seorang guru punya muridnya nilainya 7,8. Kira-kira ketika mau dibulatkan jadi 8 apa jadi 6 apa jadi 7? Ya, 8. Maka mereka akan mendapatkan syafaat sehingga dia mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Ini diantara syafaat-syafaat yang nanti diberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka kita harus mengimani adanya syafaat ini. Wa biqaumin yukhrajuna minan nar. Jadi tentang suatu kaum yang dikeluarkan dari api neraka ba'da mahtaraku, setelah mereka terbakar dan wasaru fahman, dan menjadi arang atau jadi abu ya. Fayu'maru marubihim ila nahrin, lalu dia diperintahkan ke sungai ala babil jannah, yang di depan pintu surga. Kama ja'a fil athar, sebagaimana di dalam athar. Maka kaifa sya'allah wa kama sya'a, innama huwal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Maka dia diminta untuk ke sungai yang di depan pintu surga. Maka kemudian berubah menjadi tidak lagi hitam legam, tidak lagi menjadi arang, tetapi menjadi bersih, menjadi jernih. Termasuk dalam sambungan hadis Samurah bin Jundub bin Junadah itu, salah satu perjalanannya Rasul diperlihatkan kepada orang yang tubuhnya separuh hitam, tubuhnya separuh putih, atau separuh jelek, separuh indah. Siapakah yang separuh jelek, separuh indah itu? Adalah orang yang mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Padahal kita dilarang. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kita dilarang mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Nah, mereka yang mencampur adukkan yang hak dan yang batil, maka penampakannya nanti
yang sebelahnya jelek, sebelahnya indah. Lalu dia diperintahkan untuk mandi, setelah itu berubah menjadi bersih. Maka Rasul bertanya kepada malaikat, siapa dia? Maka jawaban beliau adalah, ini orang yang mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, tetapi Allah mengampuni mereka. Jadi diampuni, lalu kemudian wajahnya menjadi, tubuhnya menjadi putih, bersih, menjadi tampan, menjadi indah. Baik, maka untuk syafaat ini akan dikeluarkan siapa saja, mangkana fi qalbihi, yang di dalam hatinya ada lafaz la ilaha illallah, dia akan dikeluarkan dan dia akan diperintahkan untuk mandi yang ada di sungai di depan surga sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana di dalam athar, dan kita mengimani dan membenarkan apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis tentang masalah syafaat. Pada prinsipnya kita tidak menolak adanya syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini sudah pukul 9. Rasanya tidak bijak kalau saya berpanjang lebar. Sesuai kesepakatan jam berapapun mulainya, selesainya jam 9. Baik, sampai di sini cukup. Dan minggu depan saya izin, saya tidak bisa hadir. Ya, ada ngajar di tempat lain. Ya, iya. Yo. Tidak ada pertanyaan ya? 1, 2, 3. Tidak ada. Oh ada. Kalau misalkan kayak orang tua kita nih, kan katanya tadi syaratnya dapat syafaat kan nggak boleh syirik kan? Iya. Nah, terus orang tua kita yang belum paham gitu, gimana? Kan tadi kan syaratnya diridhoi. Iya. Baik yang memberi maupun yang diberi. Iya. Terus kalau misalkan yang diberinya itu nggak dia berbuat syirik gitu, gimana? Kita nggak bisa memberi. Baik. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari yang terakhir. Kalau akhirnya sudah bertaubat meskipun sudah syirik, syirik itu bukan berarti mutlak tidak diampuni. Syirik itu masih bisa diampuni kalau dia sempat bertaubat. Maka kalau sempat bertobat tidak ada dosa yang tidak diampuni. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kalau dia mau bertaubat. Berarti PR kita kepada orang tua kita untuk gimana? Mendakwahkan agar mereka meninggalnya di akhir hayatnya mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Maka penting bagi kita untuk bisa senantiasa mendakwahkan tauhid la ilaha illallah. Jadi bisa jadi masa muda punya masa lalu, masa kecil punya masa lalu melakukan kesyirikan. Tetapi lihat bagaimana akhir hayatnya. Kalau akhir hayatnya sudah bertaubat, akhir hayatnya sudah bertauhid, maka yang lalu itu sudah tertutup oleh taubatnya. Karena prinsipnya Allah itu yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa kalau dia sempat bertaubat. Jadi tidak usah pesimis. Kalau akhirnya baik, maka kita harus berprasangka baik. Kecuali benar-benar meninggalnya pada saat itu sedang menyembah arca atau berhala. Nah, ini akhirnya bagaimana? Kalau akhirnya sudah mengucap syahadat, mengucap la ilaha illallah, sudah istighfar, sudah menyesali, nah, maka yang dahulu itu tidak perlu kemudian kita sebagai putranya tidak menghalangi kita di dalam mendoakan mereka. Nah, jadi tidak menghalangi di dalam mendoakan mereka. Kecuali memang tadi meninggal dalam keadaan kufur, meninggal dalam keadaan bukan Islam, meninggal dalam keadaan sedang melakukan kesyirikan, maka tidak boleh kita untuk mendoakan mereka. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik. Itu tidak boleh. Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang tidak bolehnya, tentang orang-orang yang meninggal dalam keadaan kufur. Nah, misalnya di surah At-Taubah itu Allah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Engkau mintakan ampun mereka atau tidak mintakan ampun sebanyak berapa? Sab'ina marratan, 70 kali. Fala yaghfirullahu lahum, maka Allah tidak mengampuni mereka. Kemudian juga disebutkan lagi wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Kenapa? Innahum kafaru billahi
wa rasulih, karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun. Maka kalau meninggalnya dalam keadaan tidak kufur, dalam keadaan tidak syirik, khawatimnya dalam keadaan muslim, maka tetap kita doakan mereka, termasuk insya Allah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan ridho dari Allah untuk diberi syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Monggo. Yang masalah ketika mencabut nyawa kan? Jadi kalau yang orang yang kafir atau punya fasik kan kita tahu kan? Ya. Ketika mencabutnya sakit. Ya, akhriju anfusakumul yaum. Tapi kalau yang beriman tadi kan katanya keluar seperti ayat Ya. keluar dari mulut itu dan Ya. yang apakah itu menandakan tidak sakit atau Ya. gimana? Terima kasih. Baik, untuk orang yang beriman meskipun dicabut secara lembut, maka cabutan itu bukan berarti tidak sakit. Karena sakarat itu dari kata sakroh. Sakroh itu artinya apa? Sakroh. Sakroh itu artinya ngeri. Sakarat, ngeri. Nah, jadi sakroh, sakarat itu artinya ngeri. Jadi ketika orang sakaratul maut itu adalah kengerian-kengerian saat mati. Nah, maka dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang meninggal itu meskipun dicabut dengan cara yang lembut, dia merasakan sakit dan rasanya seperti disayat pisau. Nah, maka di saat itu kita minta penguatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Setan itu selalu hadir kepada kita apalagi di saat-saat detik-detik terakhir. Itu adalah perjuangan setan yang terakhir. Inna syaiton yahdur. Setan akan hadir. Maka ketika setan hadir, sangat bagus kalau kita mendampingi orang yang sakarat, itu usahakan yang dapat mengundang syaiton itu dihilangkan. Apa misalnya yang bisa mengundang syaiton? Nah, arca, patung. Kemudian apalagi yang bisa membuat orang tertarik untuk murtad misalnya? Salib misalnya. Ya, jimat misalnya, benda-benda pusaka misalnya. Itu dihilangkan, dijauhkan. Kalau dia suka dengan lagu-lagu atau musik, maka jauhkan. Jangan sampai nanti pada saat meninggal dia sedang menendangkan bojo galak misalnya. Sedang menendangkan apalagi yang justru pada saat meninggal bukan la ilaha illallah tetapi mengucapkan lagu-lagu kesukaannya yang ungkapannya bisa jadi ungkapan bukan merupakan cerminan orang yang beriman. Apalagi misalnya yang perlu dijauhkan lagi, teman-temannya yang suka bermaksiat dulu, yang kemungkinan bercanda tidak pada tempatnya. Jadi ada orang mau meninggal malah dia bilangin gini, ayo kayak sehat, nanti main gaple ya. Nah, dia bilang ya mati kan repot. Nah, ya kan? Nah, maka orang-orang yang datang, yang nengok ke situ, usahakan orang-orang yang paham dengan posisi orang yang sedang sakaratul maut. Kalau dia tidak paham, teman-temannya bermaksiat dulu, dia bercanda mengajak maksiat, tahu-tahu dia bilang iya, dan meninggal, maka itu meninggalnya dalam keadaan ya su'ul khatimah. Baik, jadi prinsipnya begitu. Pada saat meninggal dunia itu posisi yang paling ngeri, karena di situ adalah pertarungan terakhir antara yang hak dan yang batil. Itu pertarungan terakhir itu. Setan bisa mewujudkan siapa saja, mewujudkan teman judinya, sehingga ketika mati dia menyebut nama-nama yang biasa disebut dalam judi, menyebutkan teman caturnya, sehingga pada saat mati dia bilang sekak mati. Nah, lalu kemudian dia mati. Dia menjadi teman untuk minumnya, lalu ketika dia bilang ciu, lalu mati. Ya, mabuk misalnya, mati. Jadi setan bisa menampakkan dalam bentuk untuk bisa mendapatkan kemenangan yang terakhir. Padahal itu penting bagi kita untuk mengkondisikan dalam kondisi yang terbaik, karena pada saat itu adalah kondisi yang sangat ngeri, kondisi yang sangat sakit, bahkan sakitnya seperti sayatan pedang. Baik, ini pertarungan setan yang terakhir. Hati-hati. Maka usahakan dituntun kalau sudah mengucap la ilaha illallah,
maka ini salah satu yang dikabarkan oleh Nabi. Nah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Insyaallah. Baik, cukup? Ya. Terakhir tadi bukan. Ya? Oh ya, contoh mencampurkan yang hak dan yang batil. Ada ndak? Ya banyak contoh mencampurkan hak dan yang batil. Di era saat ini misalnya, saya pernah menyaksikan sendiri ada orang yang mengajak untuk melakukan perdamaian, tetapi di situ kisruh. Nah, dia bilang perdamaian, tapi kisruh di situ. Nah, pada tawuran. Perdamaian kan hak ya? Ya nggak? Perdamaian hak enggak? Hak kan? Nah, tapi di situ kisruh, tawuran. Ada yang mabuk juga. Laki-laki perempuan campur aduk di situ. Ya, ya. Pesannya kan hak kan? Untuk berdamai kan? Tetapi apa yang terjadi? Tawuran di situ. Laki-laki perempuan campur aduk di situ. La ilaha illallah, jreng. Laki-laki perempuan tidak menutup aurat di tempat yang sama. Di sana ada minuman keras. Ya. Bahkan tidak jarang berakhir dengan ya, tawuran. Ya. Waktu sholat dilewatkan. Nah. Berarti mencampurkan aduk hak dan batil tidak? Lafaz la ilaha illallah hak apa tidak? Hak. Nah. Ini hanya ilustrasi, ya mudah-mudahan tidak ada syair yang begitu ya, mudah-mudahan tidak ada. Ini hanya ilustrasi, karena saya tidak tahu, saya tidak mengikuti perkembangan sehingga saya tidak bisa mengutipkan syairnya. Ya, mungkin bisa jadi ada disisipkan apa lafal-lafal yang hak, tetapi ternyata di situ dicampurkan dengan kebatilan. Ini hanya ilustrasi ya, saya tidak tahu apakah ada yang begitu. Nah, ada enggak mas? Ya? Ya coba lihat religinya di mana. Pada saat orang sholat mereka tetap apa tampil. Lalu laki-laki perempuan tetap campur aduk. Bahkan yang menyanyikan menutup aurat apa tidak? Tidak menutup aurat. Jadi pesannya tidak sampai. Kira-kira ketika mereka menyebut nama Allah di situ mereka wudu apa tidak? Dan seterusnya. Baik. Jadi itu hanya satu contoh. Contoh yang lain banyak. Misalnya kemarin seperti saya contohkan ketika kita ziarah kubur. Orang ziarah kubur hak ya dituntunkan ya. Tapi pada saat ziarah kubur di situ membawa kemenyan. Nah, ini batil apa tidak? Nah, ya. Kemudian di situ bertawasul kepada orang yang meninggal. Jadi membawa kemenyan bertawasul kepada orang yang meninggal. Nah, ziarahnya hak, tapi tawasul kepada orang meninggal, nah, batil. Nah, jadi mencampurkan yang hak dan yang batil. Masih banyak yang lainnya lagi. Kita di dalam beribadah, misalnya, ibadahnya, zikirnya itu hak dari Allah, hak dari Rasulullah. Tapi hitungan harinya batil karena mengadopsi dari agama lain. Misalnya, pakai hitungan hari, hitungan waktu, pakai keluhan lagi paing, menggunakan apa? Hitungan-hitungan adopsi dari agama lain. Nah, maka ini menunjukkan bahwa lafaz zikirnya memang hak. Nah, subhanallah hak, alhamdulillah hak, Allahu akbar itu hak itu. Tetapi kemudian dicampur harus malam Jumat Kliwon. Kemudian apa lagi? Saat malam bulan purnama. Nah, waktunya batil. Harus malam bulan purnama, malam Jumat Kliwon. Kemudian apa? Di kuburan tua. Nah, di kuburan tua batil lagi. Subhanallahnya hak apa enggak? Hak. Alhamdulillah hak. Nah, tetapi kenapa? Batil tadi. Harus malam bulan purnama, di pinggir kuburan, kemudian di kuburan tua, nah, dan seterusnya. Itu contoh mencampur adukkan yang hak dan yang batil dan lain-lain. Allah alam bisawab. Selesai ya? Kasihan nanti ngantuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.